Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya baik. Hari ini saya akan bercerita tentang mujizat Yesus yang tertulis di dalam Injil Yohanes 6 ayat yang ke-16 sampai 21. Mujizat apa itu? Jadi begini ceritanya. Saat itu hari sudah sore. Di pinggiran danau terlihat banyak orang. Siapakah mereka? Sedang apa mereka? Oh, banyak sekali. Oh, ternyata mereka sedang mendengarkan Yesus. Mereka senang karena baru saja melihat mujizat yang dibuat Yesus dengan memberi mereka makan roti dan ikan. Ribuan orang kebagian semua. Padahal hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Yesus memang luar biasa. Tapi di mana Yesus sekarang? Kok yang kelihatan hanya murid-muridnya? Ternyata Yesus sudah menyingkir naik ke atas gunung. Karena hari mulai malam, murid Yesus naik ke perahu dan akan pergi menyeberang danau menuju Kapernaum. Mereka mendayung perahunya ke tengah dan semakin jauh dari pinggir danau. Angin bertiup lembut dan ombak pun tampak tenang, sehingga perahu dapat melaju dengan pasti. Tetapi semakin ke tengah danau, tiba-tiba Bush, angin bertiup menjadi kencang dan semakin kencang. Air danau yang tadinya tenang pun menjadi bergelora. Ombaknya menjadi besar. Perahu yang ditumpangi murid Yesus pun terombang-ambing ke kanan dan ke kiri. Ombak menerpa dengan dahsyatnya, sehingga murid Yesus harus mendayung dengan sekuat tenaga agar tetap dapat melaju dan tidak kalah. Mereka berusaha dengan kemampuan mereka sendiri, karena mereka takut kalau perahunya akan terhempas dan semuanya akan tenggelam. Mereka berusaha dan mencoba bertahan dengan kemampuan mereka. Segenap pengalaman dan keahlian sebagai nelayan pun mereka keluarkan semua agar tetap dapat melaju dan tidak kalah. Tetapi kenapa angin ini tidak mau berhenti? Kenapa ombak tak putus-putusnya menerjang perahu mereka? Mereka pun semakin kepayahan, letih, lelah, dan semakin putus asa. Setelah 2-3 mil jauhnya mereka mendayung perahu, tiba-tiba seorang murid berteriak dengan penuh ketakutan. Apa itu? Hei, ada hantu! Murid-murid lainnya sontak bertanya, ada apa? Ada apa? Murid yang pertama berteriak pun menjawab, ada hantu! Sambil menunjuk ke arah satu titik di tengah danau. Murid yang lain pun memperhatikan ke arah yang ditunjuk tadi. Dan setelah beberapa saat, mereka semua saling berteriak satu sama lain. Ada hantu! Ada hantu! Sungguh malang nasib kita. Belum lepas dari angin kencang, kita malah melihat hantu. Tanda buruk bernasib kita semua. Ternyata mereka melihat satu sosok seperti manusia dengan jubah putihnya yang berkibar di tengah angin kencang, sedang berjalan di atas air yang bergelora menuju ke perahu mereka. Mereka ketakutan, karena mana mungkin kan manusia bisa berjalan di atas air? Tentu saja itu hantu. Di tengah ketakutan itu, mereka menjadi lupa untuk mengendalikan perahu mereka yang sedang terombang-ambing air yang bergelora. Di saat kondisi mereka yang semakin kritis karena perahunya mau tenggelam, tiba-tiba terdengarlah satu suara yang sepertinya sudah sangat mereka kenal. Dan suara itu berkata, "Aku ini, jangan takut." Mereka saling berpandang satu sama lain. Itu seperti suara Yesus. Betulkah itu Yesus? Kan dia ada di gunung waktu kita berangkat. Dengan perlahan-lahan, mereka mencoba mengamati kembali sosok yang sedang berjalan di atas air itu. Setelah beberapa saat, seorang murid berteriak dengan penuh kegirangan. Iya, itu Yesus yang sedang berjalan di atas air menuju kita. Murid lainnya semakin berani untuk melihat sosok tersebut. Dan setelah beberapa saat, mereka semua dilanda perasaan sukacita. Karena mereka yakin kalau yang berjalan di atas air adalah Yesus. Iya, itu Yesus. Mari kita sambut naik ke atas perahu kita. Kalau ada Yesus, kita tidak perlu takut lagi dengan angin kencang dan air yang bergelora. Dengan berebutan, mereka mempersilakan Yesus untuk naik ke perahu mereka. Setelah Yesus naik ke perahu mereka, tiba-tiba mujizat terjadi. Seketika itu juga mereka tiba di pantai yang mereka tujui dan meninggalkan tengah danau dengan angin kencang dan air bergelora di belakang mereka. Murid Yesus sangat bersyukur karena Yesus sekali lagi menolong mereka.
Teman-teman, setelah mendengarkan cerita ini, kita bisa belajar bahwa Yesus selalu hadir dan menolong kita dengan keajaiban dan kuasa-Nya. Meskipun sepertinya hidup kita penuh dengan tantangan dan cobaan, seperti perahu para murid di tengah angin kencang dan air yang bergelora. Dan meskipun sepertinya Yesus berada di tempat yang jauh dari kita dan tidak peduli terhadap keadaan kita yang butuh pertolongan, percayalah, Yesus akan datang dengan keajaibannya dan memberikan kita pertolongan. Di tengah segenap kesulitan kita, baik itu di rumah, di gereja, di sekolah, maupun dimanapun itu, jangan kita takut atau berputus asa. Tetaplah berusaha dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita sambil berharap pertolongan. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua teman-teman. Amin.